Kami dari Belagu Podcast. Saya Kunz Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo, saya Zam-Zam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Ya, kita dari San. Death. Kasih tahu kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa denger Radio UPI di radio.upi.edu atau di YouTube-nya Radio UPI. Ya. Let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum, nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami, mimpimu akan dihitung. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI. Hai Rantauers, kembali lagi di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Tentunya di program kesayangan kamu di UPI Rantau. Yeay, balik lagi bersama kita. Aku Putri dan aku Caca. Hari ini kita bakal bahas apa nih? Bahas topik yang seru, tapi masih Apa melanjutkan topik yang kemarin. Apa tuh? Kalau buat Rantauers nih yang nonton di minggu kemarin, kita kan udah ngebahas ya tips untuk milih kosan. Apa sih yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya milih kosan? Entah itu dari segi fasilitasnya. Kamu harus tahu dulu kebutuhan sama keinginan. Jadi itu harus dipisah ya. Terus yang kedua, jaraknya. Misal fakultas kamu ada di sebelah sini. Nah, lebih baik ngekosnya di mana sih gitu ya. Nah, bagi teman-teman semua yang belum nonton, bisa ditonton ulang di Betul. YouTube-nya Radio UPI. Ada di episode keempat UPI Yes, Rantau yang membahas betul. tentang kosan. Yes. Nah, kita udah cari nih kosannya. Sekarang kita mau survive. Cara survive Betul. ala Rantauers. Betul. Udah dapat kosannya, tapi nggak tahu nanti di kosannya mau kayak gimana. Iya, gimana sih Begitu. caranya? Kalau misalkan kayak gini, harus gimana? Yes. So, kita mulai dulu dari sebuah pertanyaan. Apa Put pertanyaannya?
Pertanyaannya adalah, kalau dikasih pilihan, kamu mau pilih uang 5 juta tapi tinggal sama orang tua, atau uang 1 juta tapi bebas ngekos? Kamu pilih apa, Cak? Ini merupakan pilihan yang sulit. Karena kalau Kenapa misalnya sulit? kalau misalnya tinggal sama orang tua, Ya, dapat 5 juta pun. iya, Kayak kita nggak perlu bayar-bayar apa lagi. iya, Kayak rumah nggak perlu bayar ya kan? betul. Ya, mantap gitu 5 juta. Wow, aku mau beli apapun, aku mau foya-foya gitu ya. Tapi kalau misalnya ngekos itu juga seru. Soalnya kita kayak bisa bebas gitu ya, tapi nggak yang bebas-bebas banget gitu. Tapi kayak punya kehidupan sendiri gitu loh. Jadi kayak seru gitu. Aduh, ini pilihan yang sulit sih. Aku tidak bisa memutuskan kedua ini. Tapi kayaknya lebih seru kalau misalnya ngekos Tapi uang 5 tambah juta. uang 5 juta. Itu kayaknya lebih seru sih kataku. Kalau kamu Put? Aku kalau disuruh disuruh Disuruh. Oh. milih, Heeh. aku pilih 5 juta bareng orang tua sih. Oh iya sih. Tapi emang kayak makannya pasti bergizi ya. Ya, selalu Pasti. nggak bakal ada bahasanya perbaikan gizi Nggak deh. akan no gitu. Pasti selalu setiap hari itu bergizi semua tanpa Iya. adanya. Aduh, huru-hara, dan pastinya nggak akan aduh hari ini mau makan apa ya, karena pasti pas pulang ke rumah buka meja makan itu udah tersedia makanan Put. Dan juga nggak bakal ada drama malas makan, lupa Iya, makan. Pokoknya nggak makan akan. pasti teratur Iya. dan fit terus gitu kan. Kayak kesehatan kita dari segi makanan itu bakalan terjamin gitu. Iya, soalnya kalau misalnya di rumah nih lagi duduk-duduk gini terus mama tuh lihat ini anak belum makan, pasti aja dia makan kayak gitu terus iya, Put. bener. Jadi harus makan, pasti harus makan. Kalau di kosan kayak baru jam segini belum lapar amat lah, nanti aja makannya gitu. Iya. Sampai nanti ujung-ujungnya sisanya Lupa. lemes. Iya. Sampai lemes Put, sampai aduh lapar banget tapi jauh untuk beli makanan gitu Put. Kamu pernah gak sih sampai gemeteran gitu sih? Pernah. Ya Allah. Pernah lagi. Aku juga. Karena kayak ya di kosan ya kayak aduh males kemana-mana, ya udahlah nanti aja makannya ya agak siangan. Iya. Aku bilang kayak jam 12 agak siangan. Udah jam 12 nanti aja deh sore. Iya, terus abis itu sisa yang gemeter yang kayak gini. Padahal tinggal makan doang ya Put, tapi Iya. susah banget kayak oh my Iya. god. Kenapa sih? Padahal tinggal ngunyah nelen gitu ya. Tapi kalau aku misalkan lagi ngerjain sesuatu, tugas atau apapun lah, intinya lagi ngerjain sesuatu, itu pasti nggak kepikiran makan, Ca. Iya. Tapi kalau udah gabut itu ya pasti ngemil terus. Betul. Karena ya kita tetap butuh energi sih sejujurnya ya Put. Betul. Mm-mm. Hari Mantap ini sih. kita kontras lagi ya. Iya, kontras. Kuning, kelihatan gak ya di kamera kuning? Netral, ini kontras. Iya, Netral. betul. Ini cerah banget. Ini Iya. kayak ngapain Put, gelap-gelapan Put? Oh. Tapi warnanya ini jadi lebih mencolok. Iya, aduh ini kayak pucat banget warnanya. Iya lagi. Iya, betul sangat. Nanti kita janjian. Iya, janjian. Ayo kita janjian pakai baju bareng. Baju bareng. Warna bareng, warna senada. bareng. Betul, Iya. warna senada. Harus senada. Biar lucu. Kayak gitu, guys. Aku ada pertanyaan lagi nih. Gimana tuh? Menurut kamu, Mm-mm. tantangan terbesar untuk anak kos itu apa sih? Di tanggal tua atau waktu kesepian? Jujur di tanggal tua sih Put. Gimana tuh? Ceritain dong. Kenapa di tanggal tua? Karena kadang kala tuh uangnya tuh udah kepepet gitu loh Put. Kayak tinggal sisa remah-remahan, receh-recehan. Gitu. Karena pas di tanggal mudanya kayak oh my god aku punya uang banyak, saatnya membeli apa ya gitu. Kadang itu Gak tuh bukan kepikiran sampai akhir gimana nanti. iya kayak ya ampun, itu kadang pas awal bulan kadang kala kita tuh mikirin keinginan. Soalnya kayak misalnya wishlist di bulan depan tuh kan di bulan kemarin tuh kan banyak banget ya Put, gak bisa kebeli misalnya tuh. Nah sekarang udah ada uangnya nih, saatnya kita membeli apa yang mau kita beli. Sampai akhirnya pas akhir bulan sisa remah-remahan doang. Jadi kayak sulit banget pas akhir bulan gitu sih. Ya, soalnya kalau kesepian jujur aku orangnya tuh lebih suka medem sendiri. Kayak tonton drakor bos. Jadi kayak apa itu kesepian? Gak ada kesepian di kamus hidupku. Asik. Wow. Applause. Terima kasih. Kalau Puput apa nih? Apanya? Lebih apa sih? Lebih susah mana gitu?
antara kesepian atau pas akhir bulan? Tergantung. Oh, tergantung. Kenapa tuh? Gimana? Aduh, Kenapa? Kenapa? tergantung. Tergantung. Pertama, kesepian itu waktu awal, jujur. Oh, oke. Karena emang belum adaptasi juga kan. Yes. Gitu. Terus kalau misalkan tanggal tua itu ketika banyak kebutuhan, contohnya kan kebutuhan skincare gitu kan. Oh, ya cewek banget sih itu skincare. Oke, baik. Kayak moisturizer aja kan itu udah Oh, basic gitu ya. Kalau iya. misalkan nggak pakai, nggak dirawat, nanti rusak gitu kan, Betul. sayang ya. Aku kalau misalnya skincarean suka beli gentongan. Aku juga Ya loh. kan? Kamu brand apa? Gak boleh. Aku gentong yang warna pink, kamu apa? Jujur aku nggak tahu tapi banyak sih kayak ya iya. pokoknya kalau misalnya beli tuh biasanya yang big size gitu loh Put. Aku Tapi yang nanti kalau pas Bipom. habis terus abisnya tuh serempak. Wow. Nah, itu masalahnya. Challenge. Aku itu ngerasa tantangan terbesar di tanggal tua waktu skincare habis barengan, sunscreen, moisturizer, facial wash, habis bareng itu kayak aduh. Ya itu kayak oh my god. Ya Allah. Gimana cara ngaturnya? Nah, Iya, betul. ngomong-ngomong soal keuangan nih, Mm-mm. gimana sih caranya buat survive gitu? Cara ngatur keuangannya? Jadi sebenarnya Put, kebanyakan gitu ya dari kita sebagai anak kos yang harus mulai terbiasa untuk memanage uang sendiri. Kadangkala yang bikin sulit itu bukan karena kita bokeh nggak bener-bener nggak punya uang, tapi karena kita secara gak langsung suka spend ngeluarin uang itu buat hal-hal kecil yang kita pikir kayak gak apa-apa lah, tapi ujung-ujungnya itu tuh yang bikin boros. Buat Setuju. kayak misal nih kita jalan-jalan, aduh kayak capek banget hari ini, gerah banget gitu ya, siang bolong, ya udahlah misal ngekop jajan apa gitu, misalnya sehari terus aja kayak gitu. Itu kan keinginannya Put, sebenarnya kayak kalau gak dibeli juga nggak kenapa-napa gitu, tapi karena kitanya pengen jadi kayak spend ke sana, dan itu emang kecil tapi kayak lumayan kalau diakumulatifin selama sebulan. Atau kayak misal kamu mau pulang ke kosan, itu padahal kamu bisa jalan gitu loh. Soalnya deket. Tapi kamu ngerasa aduh males banget, ya udahlah Gojek, ojol aja gitu, ojol. Nah, itu tuh juga lumayan. Kayak ngeluarin uangnya tuh lumayan banget. Tapi ngomong-ngomong soal nyenggol ojol gitu, kemarin aku kan biasanya jalan kaki ya ke kampus gitu. Tapi karena kemarin jalannya kehalang, ketutup, aku mau berangkat balik lagi buru-buru, putar arah kemana? Ke agak jauh, jadi muter lewat perumahan. Akhirnya aku pesen ojol gara-gara lama jauh banget. Oh my serius. God. Aku kayak belum lagi nanti dari gerbang ke sininya, ya udah pakai ojol aja deh, nggak apa-apa gitu kan, daripada kecapean Iya terus sih. nanti banjir keringat ya. Betul. Kayak nggak lucu. Tapi tetap aja gak sih lumayan agak akan banjir keringat juga karena harus lari-lari ke fakultas kayak gitu. Terus nih yang misalnya kita nggak sadari sebagai seseorang girls gitu ya, cewek-cewek yang kadang-kala suka belanja, kadang-kala juga kayak ada biaya admin, terus kayak apa sih, ongkos kirim kayak gitu. Soalnya aku nggak punya skill untuk mendapatkan harga murah kalau belanja di all shop. Aku punya skillnya. Oke. Tolong Nanti kasih kita aku bagi tips. tips, bagi Bagi tips. Mau bagi tips kalian ke Rantauers karena ini berguna banget buat melindungi Cela, mengumpulkan, menjaga remah-remahan rupiah lumayan. Ya kan ya Put. Jadi tipsnya Put gimana Put? Tolong. Kalau misalkan belanja di online gitu kan, ada ongkir gitu. Nah, caranya adalah Gimana kamu belanja tapi lihat dulu kamu punya voucher gratis ongkir gak? Gitu. Terus kalau misalkan nggak ada, rata-rata nih voucher gratis ongkir itu adanya di tanggal kembar atau ada event-event tertentu. Oke. Jadi kalau belanja, aduh harus belanja, tapi tanggalnya ini baru tanggal 13 Juli. Tahan. Oh iya. Tunggu tanggal itu depan. 13 Juli itu kayak oh iya sih kelewatan. Tunggu bulan depan. Bulan depan berarti nunggu 8 Agustus gitu ya. Oke, baik. Atau ada event-event tertentu itu bisa banget ada voucher gitu. Kalau misalkan ini hubungannya sama produk gitu kan, kalau misalkan makanan online itu kan harus masalah lapar gitu nunggu bulan depan buat makan kan nggak mungkin ya. Iya betul banget sih. Nah khusus buat
khusus buat belanja barang atau ya selain makanan gitu, bisa itu ditunda aja dulu misalkan. Jadi nih tips buat misalkan beli skincare. Yes. Kan kata kamu, aduh gimana nanti kalau habisnya barengan. Nah, Iya. jujur aku emang pernah mengalami. Tapi cara mengatasinya adalah dengan kita lihat dulu nih, kira-kira ini segini lagi nih, misalkan sedikit lagi kan kerasa ya. Iya betul. Nah, ini kira-kira berapa hari lagi ya. Nah, buat prepare gitu kan, buat nggak nanti tiba-tiba habis kita mau pakai nggak ada gitu kan. Terus kalau misalkan dadakan, aduh ini banyak banget yang harus dibeli, uangnya gimana gitu. Nah, caranya adalah pas kita ngerasa ini sisa 3 hari lagi nih, satu-satu pesannya. Jangan sampai dibarengin semua karena jujur itu berat banget sih. Iya sih. Jadi kita lihat dulu mana ini yang lebih dibutuhkan gitu. Kita bikin skala prioritas dulu gitu. Terima kasih tipsnya. Sangat berguna dan akan diaplikasikan di kehidupan nyata. Ya. Terus ada lagi. Gimana, ayo, Khusus buat belanja barang-barang yang enggak ada brandnya. Contohnya apa ya? Contohnya kamu mau beli barang apa deh, Ca? Kasih contoh dong. Sebring. Makanan. Oke, nggak apa-apa, sebring. Suka ada kan itu di yang bukan instan gitu kan pengirimannya, yang lama gitu. Nah, kan sebring itu banyak banget brandnya ya. Iya. Nah, itu kan nggak yang misalkan kalau kita beli sebring A itu KW, nggak mungkin kan. Beda lagi sama skincare kan. Kalau skincare kan kita harus cari toko yang terpercaya ya, harus dari ori gitu kan, toko mall ori. Nah, kalau untuk makanan atau hal-hal lain yang sekiranya itu nggak ada KW-nya gitu, kita iya benar. Kita lihat perbandingan harganya, Ca. Perbandingan harga. Ini segini banyaknya harganya segini, yang ini segini banyaknya harganya segini. Kira-kira ini lebih worth it yang mana ya gitu. Terus dari jaraknya juga, itu kan biasanya kalau bayar ongkir itu kan dilihat dari jaraknya juga. Nah, kita lihat mana ini yang lebih dekat gitu kan. Kalau misalkan ini lebih jauh, ini walaupun lebih murah harga barangnya, tapi ketika dijumlahkan dengan ongkirnya dia jadi lebih mahal dibandingkan yang ini. Harganya lebih mahal, harga barang lebih mahal atau makanan lebih mahal, tapi ongkirnya lebih murah, kita ambil yang totalnya lebih murah gitu. Jangan hanya lihat dari harga si barangnya yang mau dibeli. Gitu. Siap. Tapi sejujurnya bagi orang yang uangnya dijatah dan pas-pasan itu agak sedikit ribet ya, Put. Jujur. Harus kayak matematika dulu, harus pilih, harus perbandingan dan segala macam. Oh my god. Aku gitu, Ca. When ya, Put. Punya uang unlimited when ya. When ya. Kayak aduh, mau beli apa-apa nggak perlu mikir gitu. Sepabrik-pabriknya lah dibeli gitu ya. Yes, kayak gitu. Tapi terus ya, Put, ada juga kendala nih, apalagi bagi kita Gen Z ya, Put. Gen Z. Itu adalah kalau misalnya kita lagi capek banget gitu ya, Put. Pasti ujung-ujungnya larinya itu ke self reward. Iya. Padahal Sepakat. Menurut kamu ini tuh penting apa enggak sih, Put? Sebetulnya self reward ini keinginan sih. Maksudnya bukan masuk ke kategori kebutuhan. Karena kalaupun kita nggak memenuhi itu, misalkan kita punya rencana nanti self reward gara-gara kita habis melakukan ikut kegiatan apa misalkan gitu. Tapi itu bukan termasuk kebutuhan gitu, kita tetap fine aja gitu. Tapi menurut aku itu bisa masuk ke kategori penting, karena bisa aja dengan self reward bisa menaikkan mood kita. Betul. Bisa jadi motivasi buat kita gitu, penghargaan, apresiasi ke diri sendiri gitu loh. Iya, jadi tergantung sikon ya, Put. Ya, kalau misalnya bener-bener kayak ini tuh sepadan loh dengan apa yang udah aku lakuin. Kayak misalnya aku seminggu itu udah banyak banget aktivitasnya kan ya, terus kayak udah sampai pusing banget gitu. Nah, kadang-kala jajan makanan yang enak banget gitu. Tapi kalau misalnya self rewardnya setiap hari, itu kayaknya bukan self reward deh ya. Enggak deh kayaknya. Aduh, hari ini aku capek banget, self reward dah. Terus besoknya aduh sekarang pusing banget, self reward. Aduh, itu mah kayaknya bukan ya. Itu mah nanti uang jatah bulanan kamunya kabur abis sama self reward gitu. Habis di 1-2 minggu awal doang. Iya, aduh gitu ya. Jadi bijaklah dalam pergunakan uang. Iya, itulah perlunya manajemen uang yang baik gitu. Aku ada tips nih. Gimana tuh? Tips, tapi yang sebenarnya aku tahu tips ini, tapi aku belum bisa sebegitu menerapkannya sih. Iya, karena kadang-kala manusia emang jago teori, tapi prakteknya kadang-kala
Kadang-kadang suka agak gimana gitu ya. Gimana tuh Put? Kita bikin pembagian uangnya itu. Contohnya kita budget nih, budget makan sehari mau berapa. Makan itu kan masuk kebutuhan ya. Betul. Nah, budget makan sehari berapa rupiah gitu kan. Taruh berapa Cak? Contoh 20.000 20.000 kali 30 hari. Dalam 1 bulan rata-rata 30 hari ya. Nah, kali 30 hari total sekian. Total berapa Cak? 600.000. Oh iya. 600.000. 600.000. Udah, itu pisahin uangnya. Itu Aduh, pisahin sorry ya. uangnya Iya, gitu. iya. Tapi ini sebenarnya bisa pakai 2 metode. Yang pertama iya, gimana? langsung dari uangnya, bentuk uangnya kalau misalkan punya cash, tapi kalau misalkan enggak bisa pakai spreadsheet. Oke. Nah, dimasukin si kita butuh buat uang makan berapa nih jatah sebulan. Abis itu pasti perlu kuota nggak sih? Tetap buat Oke. keluar. Nah, kuota berapa? Gitu sisain. Terus butuh buat contohnya skincare, sisain. Tapi kalau misalkan ada, berarti jatah skincare itu bisa disimpan gitu kan. Terus abis itu kita masukin, saran dari aku harus ada untuk uang darurat. Oh yes. Harus dipisahin, jangan disatuin gitu. Karena kalau misalkan nanti tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi gitu ya, Oke. tiba-tiba uangnya habis sebelum tanggal nih, kita ada simpanan, kita punya uang darurat gitu. Atau misalkan tiba-tiba sakit butuh berobat gitu kan, Iya. atau butuh beli apa gitu dadakan yang sebelumnya nggak ada di rencana kita, tapi tiba-tiba perlu beli ini nih gitu kan. Nah, jadi perlunya ada uang darurat. Nah, cara mengelola uang itu dibagi-bagi gitu sesuai kebutuhannya masing-masing. Mungkin setiap orang mempunyai, dan pastinya setiap orang mempunyai kategori pembagiannya itu berbeda-beda. Ada untuk A, B, C. Nah, itu disesuaikan lagi. Tapi tipsnya ya dari awal ketika kita menerima uang itu langsung kita di manage gitu, dibagi-bagi gitu sesuai posisinya masing-masing gitu. Tapi hati-hati sih, jangan terlalu banyak buat jajan ya. Iya, itu tips yang keren banget sih dan bisa diaplikasiin. Nah, kalau mau tips yang agak nggak keren tapi bisa work kok. Coba Jadi Cak. kalau misal kamu punya uang kan sebenarnya itu ada 4 minggu ya. Nah, aku tuh bagiin ke 4 minggu. Iya, bisa. Bagiin ke 4 minggu. Itu bagus juga loh. Nah, itu tuh whatever ya Put. Misal nih, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis aku foya-foya. Iya. Jumat, Iya. Sabtu, Minggu aku kayak ya bertahan hidup dengan sisa-sisa remahan uang mingguan kayak gitu. Iya. Soalnya aku Tapi- tuh kalau misalnya dihitung gitu, Iya. aku waktu itu pernah ya Put, kayak aku hitung semuanya kayak hari ini aku jajan donat, misalnya aku pakai duit untuk ini semuanya tercatat kan ya Put. Tapi aku ngerasa kok uang aku agak cepet banget abisnya, kok aku kayak pengeluarannya gede banget Kelihatan gitu. ya. Iya, terus aku kayak mikir ya udahlah gak usah kayak gitu soalnya kalau nggak dihitung-hitung ya Cukup-cukup kaya aja gitu, gitu kan. kaya iya. Kayak kalaupun gak dihitung tetap bisa sampai akhir Iya, gitu tetap kan. bisa mikir. sampai akhir. Soalnya kayak misalnya kalau di sini tuh kayak oh my god, poros banget ternyata Iya, manusia iya, satu iya. ini gitu Iya, loh. iya. Gitu. Dan Betul, kalau betul. misalnya nggak dihitung tuh berasa uangnya masih tetap ada gitu loh Put. Iya. Walaupun ya berkurang berlembar-lembar gitu, selembar dua lembar hilang lah dari betul. dompet gitu. Tapi kamu tipe yang kris Gimana? atau cash? Dua-duanya aku. Iya. Karena aku anak wifi, jadi kadang kala tuh emang sering cash. Tapi kalau misalnya punya kuota internet, kris kayak gitu. Soalnya gimana ya, anak wifi di UPI juga sekarang nggak ada kuota HP aku ini. Tapi ada wifi loh. Iya ada sekarang. wifi makanya Dan mantap. Iya, sekarang di UPI kayaknya udah ada wifi deh di berbagai sudut. Yang Iya. aku rasain sih gitu ya. Iya. Dulu itu belum, tapi sekarang menurut aku udah ada gitu. Iya, Setiap udah aku ada, iya, mantap. pas aku masuk wilayah kampusnya tuh tiba-tiba nyambung gara-gara bekas waktu di kos. Makanya Iya. aku kayak gak beli kuota karena paling kuotanya cuma kepake berapa gitu. Kecuali kalau misalnya ada perjalanan jauh atau Iya. kegiatan yang kayaknya penting banget dan takut tiba-tiba mati lampu atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah baru Iya, sama-sama. beli kuota internet. Seperti itu. Terus kita akan obrolan topik tentang apa lagi nih? Jeng. Gimana ya? Apa yang harus kita obrolin? Oh ini, menurut kamu nih,
barang apa aja sih yang perlu banget ada di dalam kos? Barang apa ya? Perlu ada di dalam Kalau kos. sebagai perempuan ya? Lemari. Enggak, bukan. Oh, bukan. Cermin. Oh iya, betul. Fitrahnya Betul. perempuan itu berkaca. Betul, betul. Berkaca, bercermin. Betul. Fun fact, kamu tahu Coe, gedung Coe? Iya. Itu kan ada kaca ya. Nah, jadi Sebelah mana? itu kaca pintu. Oh, Pintu. bener. Jadi kalau misalnya aku kayak kan baru sampai di gerbang nih, tak berhenti dulu, ngaca dulu, set, lalu melanjutkan perjalanan ke fakultas gitu kayak. Aduh, penampilanku udah kece badai gak sih? Oh, udah kece, gas gitu. Kalau belum kece, rapi-rapihin dulu gitu. Soalnya itu kan kacanya agak gede ya, kaca yang pintu gitu. Jadi bisa full body gitu liatnya. Jadi sebelum ke fakultas tuh berkaca dulu, kita berkaca. Betul. Nah, tapi selain itu juga nih ada beberapa barang yang menurut aku penting ya, cukup penting bagi anak kos. Pertama itu ada Magicom. Magicom tuh rice cooker buat penanak nasi. Tapi gimana tuh? Gas semua. ada yang ini, ada yang tipenya tuh beli di luar gitu loh. Apanya tuh? Nah, makanya. Oh gitu. Tapi itu tuh bisa ngehemat loh, rantauers. Nah, bener. Ini tips buat kamu yang mau menghemat dan buat kamu yang kalau misalkan tanggal tua, aduh, gimana nih nggak makan. Betul. Nah, tipsnya itu punya Magicom, punya rice cooker lah sejenis itu, dan punya berasnya. Iya. Itu bisa banget buat menghemat banget ya, Cak. Betul, itu kayak memotong beberapa persen keuangan kamu. Karena kalau misalnya beli nasi tuh kadang seporsi itu kayak 5.000 kan ya. Coba bayangin misalkan beli makan di luar setiap hari, setiap waktu, setiap makan. Coba kalau misalkan makannya sehari 3 kali. Paling murah itu makan ayam geprek 10.000 kan. Betul. 10.000 kali 3 sehari udah 30.000. Itu makan doang, belum lagi kamu yang mau jajan-jajan kan. Iya, pasti tergoda lah kalau di Gerlong itu kan, aduh, aku gak mau jajan, tapi kanan kirinya makanan gitu ya, gimana gak tergoda gitu, pastilah jajan gitu. Kalap gak sih, Cak? Iya, kalap. Jadi aku kalau misalnya ngelewat Gerlong kayak aku tutup merem. Atau aku buka kacamatanya blur deh, itu dunia. Emang gitu. Atau nanti kamu ini terperosok ke dalam. Iya, aduh, ngeblur ya. Ini gimana nyebrangnya? Astagfirullahaladzim, no, jangan ya. Tapi bener banget sih, Put. Kalau misalnya kita punya rice cooker sendiri itu lumayan. Jadi nanti kamu belinya itu kayak misal beli di warteg, lauknya doang. Bisa. 3 menu itu lumayan. Atau kayak misal beli telur stok. Ini tips buat akhir bulan, betul, stok. Jadi kayak stok seminggu gitu. Berapa sih belinya? 1/4, bisa. 1 kilo, atau 1 kilo kebanyakan ya. Nanti dia jadi anak ayam. Iya sih. Gak bakal sih. Atau beli ini kayak beli makanan kayak abon. Iya, abon. Atau banyak kok kayak makanan yang tahan lama gitu. Jadi nanti tinggal dicampur nasi. Tapi jangan keseringan makan kayak gitu, soalnya takutnya ada pengawet atau apanya gitu. Tapi itu lumayan. Tapi buat abon cari yang kayak itu kan ada pengawet alami ya, misalkan dengan dia di deep fry jadi kering gitu, dia kan jadi awet alami gitu kan. Terus ada juga yang pengawetannya menggunakan garam, bisa asinan. Iya, betul. Iya, ikan asin awet itu. Atau ini kentang Mustafa. Iya, bisa. Kita nyebutin semua menu Put. Menu yang tahan kita lama. bahas makanan juga nih. Bahas makanan. Buat terutama di tanggal tua. Iya, terus apalagi ya makanan. Telur asin. Enggak suka. Ya, asin soalnya. Iya. Nah, itu kan bisa jadi pengawet alami gitu. Jadi bisa pilih-pilih lah gitu. Iya, tapi nih, Cak, rata-rata orang-orang anak kos ini di akhir bulan itu di tanggal tua rata-rata stok mie instan. Ya. Menurut kamu setuju nggak? Sebenarnya setuju juga sih. Jujur, waktu aku kuliah aku tuh sempat mikir kayaknya waktu aku kuliah. Waktu aku sebelum kuliah dan merantau, aku tuh mikir kayak gini. Kayaknya nanti kalau misalnya aku jadi anak kos, aku bakalan keseringan makan mie deh. Terus mamaku juga bilang gini, nanti kalau ngekos jangan keseringan makan mie ya. Karena aku pikir dari semua jenis makanan yang ada di planet bumi, mie itu adalah yang paling murah gitu loh untuk kita makan. Padahal enggak kan? Padahal enggak. Kayak kataku tadi, kita datang ke warteg, terus kayak beli misalnya
kentang, beli Iya. sayur-sayuran, itu Iya. kayak bisa beli 3.000 misalnya seporsi Iya. atau 5.000 seporsi. Terus nanti Iya. tinggal pakai nasi sendiri. Iya kan? Iya. Jadi Iya. nggak melulu mie instan gitu. Daripada kamu makan mie Mm-mm. instan setiap hari gitu kan, Betul. itu kurang sehat Iya. sih. Itu kan mie instan itu ada batasnya ya. Mm-mm. Kalau bisa sih seminggu sekali ya, Mm-mm. sebulan sekali sih kalau nggak bisa, atau bahkan kalau nggak bisa, atau bahkan kalau bisa Mm-mm. nggak makan mie instan sama sekali itu lebih sehat Oh yes. daripada betul. setiap hari makan mie instan terus gitu Mm-mm. kan. Lebih baik makan real food. Iya. Kita datang ke warteg itu 10.000, Mm-mm. misalkan kamu udah sisa 7 hari lagi atau 5 hari lagi, sisa uangnya tinggal 50.000 Mm-mm, lagi, itu bisa kamu datang ke warteg, bisa makan buat 1 hari full, dan kamu nggak perlu kayak makan cuma sekali doang, itu tetap bisa 2-3 kali gitu loh. Yes, betul. Mhm. Jujur jadi pas aku ngekos tuh paradigma aku tentang anak kos akan seringnya makan mie itu enggak, karena ternyata banyak kok makanan real food di Iya. warteg-warteg yang Bener. jual lauknya murah gitu. Benar. Nah, Karena kalau kan kita Hah? mikir kayak gitu gara-gara orang-orang tuh rame, Iya. misalkan di media sosial gitu kan, anak kos itu seringnya makan mie instan gitu kan. Mm-mm. Padahal sebenarnya enggak, itu pilihan hidup aja. Iya, gitu. betul Pilihan betul. hidup aja. Kalau misalkan kita bisa nyari gitu kan Mm-mm. alternatif lain selain mie instan, itu banyak banget. Yes. Padahal kalau misalkan beli telur aja seperempat berapa ya? 8.000. Aduh, gak tahu harga lagi aku. Kayaknya 8.000 deh. Iya. Itu kan 8.000 seperempat itu biasanya Isi 4. normalnya isi 4 kan. Berarti itu satu telur aja 2.000 gitu. Coba kamu misalkan sehari mau, tapi ya makan sih, telur. tapi aku jadi tiba-tiba kepikiran bisu. Enggak kok, aman Enggak, kok, aman, kok. aman. Ya kan, maksudnya diselingi dengan Mm-mm. makanan di warteg Yes. dan juga itu stok telur gitu. Mm-mm. Sehari 1 kali makan misalkan mau goreng telur itu kan 2.000, cuma 2.000. Coba bayangkan kan, daripada beli keluar gitu. Coba aja kalau misalkan beli keluar nih, beli Mm-mm. makanan langsung gitu ya, Betul. nasi plus telur itu mahal sih menurut aku. Mm-mm, betul 10.000 sih, mahal. Mm-mm. Mahal nasi sama telur doang. Coba deh kamu datang Iya. ke warteg Terus gitu. nasinya juga beli itu beda-beda sih harga di sekitar. Iya sih. Itu Mhm. nasinya tuh ada yang 13.000 per kilo, 14.000. beras ya. Iya, beras. Iya, betul. Aduh, mulutnya ini kok dari ada tadi kok per kilo, kata aku kok per kilo. Bang beli nasi. Nasi itu 1 kilo, Bang. Itu segunung kali Nasi ya, Put. 1 kilo. Nasi 1 kilo jadi segunung. Penuh deh itu, kenyang dah sampai kapan loh nasi sekilo. Maksudnya beras ya, Rantower, sorry. Aduh, ini jam berapa? Oh, jam 12 malam. Waduh. Bohong, bercanda. Maksudnya Bercanda. kilo Ya, beras sekilo beras. itu ada yang 13, 14, 15. Ya. Ya gitu lah rata-rata. Banyak banget sih Ya aku jenisnya. biasanya belinya kayak 5 kiloan gitu. Atau kadang-kala kalau misalnya lagi balik kampung Mhm. gitu ya. Bawa dari rumah. Bawa dari rumah. Jadi nggak ngeluarin money lagi soalnya berasnya punya mama papa. Dari rumah Iya, ya. jadi kayak tidak memotong uang bulanan. Kamu gitu. beli 5 kilo, Cak, langsung. Iya, beli. Kamu beli di toko beras langsung. Iya, beli di toko beras. Aku ada saran, Oh, gimana? Aduh, tips apa lagi tuh? belinya yang kemasan 5 kilo itu loh. Mm-mm. Tapi emang belinya di supermarket atau di minimarket. Oh, Itu lebih murah. premium tapi udah dapet kurang dari 15.000 per kilonya. Jadi Oh, ya hampir 15.000. Kadang ada yang 73.500, sumpah waktu itu 74.500 Ih, per murah. 5 kilo. Iya, makanya. Sumpah aku waktu itu beli kayak 80.000 plus plus. Iya, Iya. ini mahal dong. Oh, oke, aku akan beralih. Itu tips dari aku. Oke, siap. Soalnya Mm-mm. waktu itu kan waktu awal kuliah, aku Iya. kan bawa dari rumah ya. Mm-mm. Dan itu cukup banyak banget dan awet. Berapa bulan ya? 2 bulan atau kurang gitu, pokoknya lama banget. Nah terus aku habis gitu kan. Oh iya, waktu itu sempat pulang jadi bawa lagi gitu kan, Yes. nggak keburu beli. Mm-mm. Terus aku pas waktu habis nyoba beli di toko beras langsung, tapi aku lihat 15.000 kok nggak bagus gitu, kayak Mm-mm. berasnya itu kenapa gitu kan. Nah akhirnya aku nyoba ke minimarket apa supermarket ya waktu itu, pokoknya ya beli ke sana gitu kan. Terus dilihat harganya hampir sekitar 15.000 per kilo gitu. Tapi ini udah premium. Mm-mm. Iya sih, benar Kan? banget. Jadi emang wah,
harus lebih banyak explore untuk cari tahu dan membandingkan harga mana sih yang paling murah tapi kualitasnya nggak murahan. Iya. Soalnya kalau misalnya makan nasi, kalau misalnya berasnya tuh agak gimana itu tuh rasanya jadi gak enak. Iya, ada yang nanti jadinya nasinya itu bau atau gampang basi. Iya betul. Gitu. Tapi kalau misalnya nasinya mantep tuh kayak enak banget. Dan buat kamu yang ingin tahu hal-hal yang cukup Apa tuh? cakap cukup tidak banyak dikenal orang gitu. Hidden gem. Iya, hidden gem. Tontonlah dan dengarkanlah Radio UPI di program UPI Rantau karena kita akan selalu bahas topik-topik hidden gem. Iya, betul Hidden gem banget kan, Ca? Iya, betul, Wow. betul. Promosi. Nah selain itu nih, survive lagi kita sebagai anak kos. Kamu biasanya nyuci atau laundry? Nyuci sendiri. Siapa yang nyuci angkat tangan? Angkat tangan. Aku juga tim nyuci. Ya. Kenapa? Apa buat alasan kamu nyuci? Karena kalau nyuci itu kita cukup beli sabun, kita beli pewangi, dan itu cukup untuk berbulan-bulan. Berkilo-kilo baju. Ya, berkilo-kilo baju. Contohnya aku beli satu botol sabun, satu botol pewangi, itu bisa sebulan. Iya. Sebulan. Dari itu sekitar harganya kalau nggak salah sekitar 15 ribuan lah. Kita sama ratakan gitu. Sekitar rata-ratanya itu 15 ribu. Iya, betul. Sabun 15 ribu, pewangi 15 ribu, 30 ribu. Dan itu cukup untuk waktu 1 bulan. 1 hari kalau misalkan bagi rata, 1 hari itu kita cuma mengeluarkan uang 1.000 rupiah untuk mencuci dibandingkan kamu ngelaundry sehari misalkan, tapi nggak per hari ya itu hitungannya. Biasa ditumpuk dulu sampai Ya, banyak. ditumpuk dulu. Tapi kan itu mahal loh, sekilonya sekitar berapa sih? Paling murah 6-7 ribu ya. Iya kayaknya. 1 kilonya. Soalnya aku juga nggak pernah Aku sih, juga jujur nggak belum pernah sekalipun gitu. Sekalipun itu nyuci spray, aku cuci sendiri. Betul. Kalau misalkan kamu yang mau hemat, ya tipsnya seperti itu. Ya walaupun kita harus effort buat nyuci sendiri pakai tangan gitu kan. Tapi buat kamu yang ada fasilitas mesin cucinya itu udah poin plus banget daripada ngelaundry. Sama-sama aja kan mesin cuci tinggal pencet gitu Iya, kan, tinggal tunggu nungguin aja. gitu. Terus Bersih nantinya deh. tinggal jemur gitu Iya. kan. Nah, kalau misalkan mau menghemat itu tipsnya gitu loh. Lebih baik itu uang buat laundrynya diambil alih untuk jajan gak sih? Self Ca? reward. Iya. Atau menabung deh, menabung. Betul. Sebenarnya sih alasan aku kenapa gak nge-laundry itu jujur selain karena harganya mahal nih, buat aku tuh anaknya agak trust issue-an. Kenapa tuh? Karena kan baju itu pakaian pribadi aku. Iya. Nggak takutnya hilang atau hal-hal buruk lain kayak gitu. Ya soalnya kayak baca di sosmed kayak mengerikan ya, walaupun sebenarnya nggak semua tempat laundry kayak gitu, tapi emang anaknya itu trust issue-an banget. Tapi aku gitu loh. belum tahu ada berita-berita gitu. Ada di laundry itu ada yang kayak bajunya hilang, ada yang dipakai gitu loh. Iya, banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya laundry enak sih ya, kita tinggal antorin barangnya, terima beres gitu ya, udah dicuci bersih, rapi, udah dilipat kayak gitu. Tapi nggak enak sih, Ca. Kenapa? Kita harus bawa-bawa baju kotor, berat loh itu. Iya sih. Kan nggak enak juga, mending di kosan. Kita masukin ke koper bajunya. Tak, mau kemana Neng? Mau Mudik Neng. Mudik Neng. Mudik setiap 3 minggu 3 hari sekali. Iya, mudik Neng gitu. Tapi kalau misalnya nyuci ya palingan tangan lah. Kalau misalnya salah sabun, kayaknya aku salah sabun dapet. Oh iya. Iya. Kamu pakai Sebenarnya sabun aman merek aja. apa inisialnya? Ya. Inisialnya. Aduh, agak jangan ah. Kenapa? Oh iya, aduh. Kayaknya lupa lagi. my handnya aja sih yang sensitif. Iya, Jadi kayak harus benar-benar tiap orang abis beda-beda. nyucinya harus pakai sesuatu. Iya. Biar tetap halus gitu. Ya, itu karena Iya. ini juga nggak sih kayak cuaca yes. panas kering. Pakai ini, Ca, apa namanya? Body lotion. Iya. Tapi perih nggak kalau kena? Enggak sih, cuma pas awal doang kayaknya kayak Iya. Iya. Belum terbiasa aja. Iya, aduh, Itu, kelihatan Ca. banget ya Allah ya.
gitu. Tapi sejatinya kalau misalnya nyuci, bayangin aja itu olahraga gitu. Iya. Ya sejenis pilates. Orang-orang pilates kita olahraganya nyuci gitu. Orang-orang olahraganya tenis kita nyuci. Padel kita nyuci gitu. Apapun olahraganya kita mah nyuci. Gitu. Nyuci dan jalan kaki. Iya, mendaki Bukit Siliwangi itu kan meskipun kayak aduh aku mah udah jarang olahraga gitu ya, tapi kamu nyuci dan juga mendaki Bumi Siliwangi itu olahraga. Lumayan itu bergerak ya anggota tubuhnya. Ya, makanya buat kalian yang belum masuk kuliah nih, buat teman-teman semua yang belum masuk kuliah, jangan khawatir, dan jangan ragu, jangan bimbang dan apa. Dan biasakan untuk gerak gitu, jangan diem di kasur mulu, jangan rebahan mulu, jangan scroll medsos terus. Ayolah gerak gitu kan, sebelum nanti kalau misalkan diem terus gitu kaget, nanti pas kesini kaget. Aku kaget Put. Kaget kan? Sumpah aku tuh ceritanya? Kan udah SNBT ya Put, kayak ya ampun, udah keterima kuliah nih, santai aja lah kan. Banyak tuh libur sebelum mokaku kan. Berapa bulan tuh Put? 2 bulan ada? 3. Ya sekitar 2-3 lah. Sekitar segitu bulan ya. Kan santai ya di rumah. Nonton drakor, tiduran, bermalas-malasan karena kan ya udahlah, udah alhamdulillah gitu ya keterima SNBT gitu. Sebenarnya dari awal-awal bapakku tuh udah pernah bilang anaknya ini harus olahraga minimal jalan kaki lah gitu ya depan rumah gitu, keliling lapang gitu. Tapi ya gimana ya, males gitu, lebih banyak malesnya dibanding rajinnya. Ngapain gitu harus jalan-jalan keluar lapangan segala, kan dari kamarku ke dapur juga lumayan kan jalan. Gitu kan. Aku nggak nurut banget waktu disuruh olahraga, sampai akhirnya pindah ke Bandung. Kerasa ya subuh-subuh nih Put, harus kumpul kan di titik kumpul. Waktu itu aku nggak tahu denah UPI itu kayak gimana. Jadi kayak ini aku harus kemana sih, kanan kiri lurus, apalagi capek banget kan mendaki pagi-pagi nggak tahu arah, linglung, ya Allah itu kayak wow. Jadi untuk kamu sekarang calon maru yang sudah keterima di UPI gitu ya, dan tidak pernah jarang olahraga, ayo minimal jalan kaki, jalan jalan santai aja gitu ya, supaya gak shock kayak aku. Sumpah aku shock banget waktu pas mau ke aku subuh-subuh gelap gitu ya, kemana ini teh, belok kanan belok kiri, aduh udah capek, mana ngos-ngosan, baru jalan beberapa langkah aja udah gitu, udah ngos-ngosan. Kayak ya Allah kerasa banget capeknya ini manusia ini kan, betul. Harus dibiasain. Biasain berolahraga agar tubuh sehat, kuat dan gak shock gitu kan. Otot-ototnya tuh gak kayak kaget. Kalau kamu aman buat pas mau ke aku, kaget gak jalan-jalan? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, kebetulan aku itu dulu cukup aktif di ekstrakurikuler yang mengharuskan jalan-jalan. Iya, pokoknya yang aku tebak. Banyak gerak gitu. Coba tebak. Paskibra. Iya lagi. Saya paskibra pasti kayak misalnya sore-sore nih kayak putar kanan apa sih, balik kanan. Terus apa lagi Put? Hadap kanan. Terus jalan di tempat. Pokoknya waktu SMA itu aku bener-bener sekebal itulah ininya. Tapi anak pramuka, anak paskibra tuh emang fisiknya gak usah diraguin gak sih? Latihannya kayak Iya dong. Tapi nih, kalau itu kan waktu SMA ya, setiap hari gitu. Pokoknya ada gerak-gerak terus gitu kan. Nah, tapi gara-gara sama kayak kamu abis lulus kita kan ada waktunya tuh banyak banget nih gapnya. Kayak aku pun nggak seproduktif dulu gitu. Jadi ada kalanya lebih banyak tiduran, lebih banyak diem gitu. Tapi ya tetap kerasa sih, walaupun aku dulunya aktif bergerak gitu kan, produktif banget. Tapi gara-gara libur itu, jadi waktu mokaku itu ya cukup kaget karena jalannya muter juga. Yang pertama muter, abis itu malam-malam tuh kerasa banget kaki aku pegel banget. Iya, itu nggak kuat banget, aku pengen nangis. Walaupun gitu, aku dulunya terbiasa, tapi karena ada gap kita diem doang, nah makanya biasain guys. Survive ya. Iya. Karena rangkaian mukaku itu padat banget. Jadi harus mulai dilatih fisiknya sedari dini. Dari umur 1 tahun lah kalau bisa. Wow, perfect. Yes, betul banget gitu ya. Okay, next, what should we talk? Kita kan udah bahas soal keuangan nih.
Yoi. Lanjut, kita bahas ke akademik gak sih? Oke. Gimana caranya survive dengan tugas yang super duper banyak? Super duper gak kamu, Cak? Enggak sih. Iya Aman sih. lah. Sama. Nggak tahu ya, semester sekarang nggak tahu ya. Karena kan baru semester awal ya, pasti Iya. pengenalan gitu ya. Iya, iya. Ya nggak tahu. Aduh. Tapi terus kan beda prodi juga Iya, beda kan beda, gitu. beda. Kita tidak bisa menyamaratakan gitu. Betul. Ya paling sih kalau misalnya tugas-tugas yang pertama, kamu harus tulis semuanya. Kayak minimal kamu punya catatan. To-do list. Ada tugas ini, deadline-nya Iya. kapan. Jangan sampai kamu jadi keteteran nantinya. Mhm. Ya walaupun kamu punya niatan ditumpuk, seenggaknya kamu udah tahu nih. Jadi nanti ngerjainnya prioritas. Iya. Oh my god, 3 hari lagi udah tugas ini harus dikumpulin. Oh kamu bisa nih kerjain ini dulu lah gitu. Jadi- Gak apa yang lainnya mah gitu. Jadi kamu tipe yang nunggu deadline atau ngerjain dari waktu dikasih tugas nih? Misalkan hari ini kasih tugas, langsung kerjain atau besoknya kerjain minimal. nunggu deadline lah. Hey, Kenapa ya? deadline. Mahasiswa. Deadliners. Seru tahu Wow, kayak wow. adrenalinnya tuh kan kalau misalnya aduh waktunya seminggu lagi ngerjain tugas itu kayak gini Put. Gitu kalau bisa aduh besok dikumpulin. Motivasinya langsung tiba-tiba. Iya kayak Wow. aduh, ayo jadi gak tahu kenapa otak tuh berasa pintar gitu Put. Oh ini maksudnya lebih gitu. gercep ya? Jadi pas awal-awal pas baca tugas-tugas apa sih ini susah banget gitu, nantilah gitu. Aduh besok dikumpulin, oh gampang ternyata gitu. Tapi itu tidak disarankan. Tidak ya, Ca? disarankan, tapi itu disarankan untuk yang pro-pro aja. Iya. Ya yang Kalau misalkan takutnya nih, kalau misalkan kayak gitu, tapi nantinya kamu nggak bisa menghadapi itu, nggak bisa mengatasi Iya, itu, malah ujung-ujungnya nggak kekumpulin gitu, malah ujung-ujungnya kelewat deadline, akhirnya kamu nggak dapat nilai Iya, gitu. gitu. Pokoknya tergantung orangnya. Kalau kamu kira-kira sanggup buat ngebut gitu kan, ya nggak masalah mau nunggu deadline. Tapi saran sih jangan nunggu deadline, jangan dibiasain. Karena yang aku rasain ketika kita nunggu deadline itu kita ada deadline nih, kita ngerjain buru-buru gara-gara tinggal 2 atau 1 hari lagi gitu. Itu udah datang lagi tugas baru loh. Iya. Jadi kayak mikirnya aduh ini kok nggak beres-beres, makanya mending kerjain pas dari awal gitu. Jadi kayak belum ada tugas kerjain. Jadi pas datang tugas baru itu kita udah selesai sama tugas Iya. sebelumnya gitu Iya. sih. Tapi aku juga belum bisa konsisten. ini emang perspektif kebaikan. Iya, Kalau ini perspektif keburukan. Tapi aku juga belum bisa sekonsisten itu Nah sih. tapi kalau misalnya sebagai anak rantau Iya. gitu ya, dan sekaligus juga ngekos, kamu itu suka ngerjain tugasnya kayak gimana Put? Suka ngerjain yang hening sendirian di kosan, atau kayak kalau misalnya di kosan malah gak fokus, jadi kayak butuh bareng teman-teman, jadi ngerjain tugasnya kayak sambil nongki gitu, gimana? Aku tipe yang di kos sih. Oh iya. Tapi di kos pun bukan yang sunyi-sunyi. Maksudnya ada musik gitu, ada putar musik atau putar tontonan apapun gitu. Jadi kayak pikiran telinga aku tuh nggak kosong gitu. Iya. Tapi kalau misalkan nih menurut aku ya, kalau misalkan keluar apalagi bareng teman-teman tuh takutnya nih keasikan ngobrol sampai tugas Iya, kita betul, terbengkalai betul, gitu betul. loh. Betul sih, betul banget. Aku tipe yang susah fokus kalau misalkan ramean gitu loh, Ca. Nantinya malah nggak kekerjain gitu kan, bahaya. Betul banget. Kamu tipe apa? Aku juga tipe di kos. Sama-sama. Tipe di kos. Akhirnya menemukan kesamaan. Iya, kesamaan. Kalau itu di kos itu ngerjain tugas yang benar-benar membutuhkan fokus tingkat tinggi. Iya. Tapi kalau misalnya tugasnya kayak cuma ngerjain soal-soal, kuis-kuis atau kayak nyalin nulis gitu, itu butuh teman. Jadi kayak sambil gosip gitu kayak. Gitu. Kan kalau misalnya tugas-tugasnya gampang kayak sambil ngegosip pun tetap jalan ya, Put. Tapi kalau tugasnya yang butuh konsentrasi tingkat tinggi kayak harus semuanya diam. Aku tidak mau ada kebisingan gitu. Aku jadi inget aku pernah nyatet kayak gitu, ada catatan gitu, aku ngerjainnya di Gimana? rumput isola. Itu kan seru kan, Iya. kayak misalnya nih, kalau misalnya tugasnya tuh kayak nyatet-nyatet atau ngerjain soal-soal yang gampang gitu ya, kayak sambil ngobrol gitu gak kerasa udah beres ternyata. Itu seru. Betul. Gitu, mantap sekali. Oke nih Rantauers, sembari kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, kita ada jeda dulu beberapa menit. Tetap tungguin kita di sini ya. Stay tune. Stay tune. Pagi
Kami dari Lagu Podcast. saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Dan sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovela Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo, saya Zamzam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Saat dunia penat, Radio UPI. Ya, kita dari San. Death. Kasih tahu ke kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa dengar Radio UPI di radio.upi.edu atau Di YouTube-nya Radio UPI. Ya, let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI. Oke, back again Rantauers. Terima kasih sudah setia menunggu kita. Oke, Kita bahas apa lagi nih? kita Ada apa akan lagi ngebahas nih? tentang salah satu tips Mhm. yang sebenarnya itu berguna banget untuk survive sebagai anak Apa kos. tuh? Yaitu kita harus punya cadangan makanan, Put. Ya, bener. Tadi kan kita udah bahas uang darurat nih. Iya. Sekarang kita bahas makanan darurat. Betul. Apa tuh? Ya makanan darurat kayak misal roti-rotian misal. Ya, bisa. Atau kayak tadi yang kita omongin kayak bisa stok telur, Ya, stok. sebenarnya mie instan juga boleh, Boleh. cuma dalam batas wajar Iya. gitu sarannya. Pokoknya- karena nanti lambung kamu kasihan. Pokoknya seenggaknya harus ada stok makanan di kosan kamu. Iya. Minimal 1. Maksimal agak banyak. Iya. Kenapa kayak gitu? Soalnya Mhm. kita tuh kadang-kadang nggak tahu sikon. Iya, benar. Jadi misalnya kita tuh lagi sibuk-sibukan di kos, tentang kerjaan tugas atau menikmati hidup gitu ya di Iya. kosan gitu. Terus teman-teman lupa nggak makan. Iya. Pas mau keluar tiba-tiba hujan. Jadi Makin males Makin dong. males, mau beli lewat online misal. Ongkirnya mahal. Iya, ongkirnya mahal sama kalau hujan biasanya lama. Iya, benar. Jadi Dan susah lapar. juga nggak sih dapat Iya, drivernya? Betul. Jadi jangan sampai kelaparan sampai ya tolong di kos. Jadi tetap harus Iya. ada makanan. Stok makanan Iya, karena darurat. kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, gitu. ini atau yang tahan lama tuh oatmeal juga. Iya bisa. Yang jelas adalah cemilan gitu. Soalnya waktu itu aku juga pernah Put. Apa tuh? Ya kayak lagi di kos gitu ya, lagi sibuk-sibuknya di kos, kayak belum makan Mhm. kan, mau makan kayak keluar
hujan Iya, atau iya, kadang-kadang iya. mau udah tengah malam nih lapar karena lupa Iya, makan gitu Put. setuju. Kan kalau tengah malam mau kemana gitu ya, ke warung Iya, tutup takut gitu. juga Iya. loh. Jadi kalau misalnya ada stok makanan kayak perut tetap aman Iya. begitu. Atau stok cemilan juga boleh. Iya, yang Camilan, penting camilan. seenggaknya bisa mengganjal perut kamu dan Betul, betul, ya betul. memberikan makanan pada cacing-cacing di perut. Gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa hal Betul. investasi terbaik anak kos. Apa Barang yang maksudnya apa ya? wajib seenggaknya dipunya anak kos. Pertama, Apa tuh? bantal. Ya. Ya, kadang-kadang kita Aduh. tuh sakit ini leher ya. Iya. Sakit leher kalau misalnya tidur. Bantal yang nyaman ya. Yang nyaman untuk kamu gitu. Iya, biar istirahatnya juga enak dan Mm-mm. bisa maksimal gitu. Betul. Terus yang kedua apa Put? Yang kedua, selimut. Karena di Bandung itu dingin loh. Iya, kadang-kadang dingin apalagi bagi yang belum terbiasa gitu nanti Iya. menggigil. Selimutnya yang tebel, yang anget gitu. Iya, betul. Tuh. Terus yang ketiga, yang ketiga apa tadi tuh? Magicom rice cooker Iya. itu bantu banget kamu untuk bikin nasi. Yang keempat, kalau kamu jadi anggota geng cuci mencuci, Iya. barudak kos yang suka mencuci dibandingkan laundry, wajib punya setrika. Iya. Jangan sampai kamu udah nyuci, udah effort, tapi nggak disetrika bajunya, kan jadi kusut ya, gak cucok gitu, gak lucu. Tapi apa? kayaknya semua perempuan yang ngelondri juga punya itu enggak sih setrika buat setrika kerudung. Bete kalau misalkan penyok. Tapi temenku nggak punya setrika. Loh, iya. Iya, dia Terus Kristen. gimana nyetrika kerudungnya? Kristen. Ih, Dia gak kamu nggak bilang dari awal. dia Ah. punyanya catokan. Tapi bisa loh setrika kerudung pakai catokan. Ya tapi kan dia gak pakai kerudung. Ya maksudnya kita. Tapi kalau daripada harus beli catokan ya mending beli setrika aja. sekalian. Iya, Terus berikutnya itu ada meja belajar. Ya. Soalnya beberapa kosan nggak ada yang include meja belajar. Tapi kalau misal ada yang minimalis saran dari aku itu Apa? meja lipat. Iya, tuh cukup. maksudnya meja lipat Iya. buat laptop Iya. gitu. Walaupun Biar nggak pegel gitu sebenarnya kalau di, dari bawah iya gitu betul. Sebenarnya di kosan aku tuh udah ada lemari yang include meja. Oh, Tapi iya. nggak enakan gitu ya, lebih Oh. enakan ngemper gitu, ngemper. Iya. Seru sih itu. Terus berikutnya adalah apa ya? Aduh, tadi udah inget ini di otak iya. tapi lupa. Aduh, apa ya? Ini obat-obatan. Oh iya, Itu wajib seperti ada di yang kita bahas kos. di episode berapa ya? Episode Iya, 3. iya betul. Obat penolak angin. Tolak. Obat penolak angin. Itu wajib karena biasanya nih, jujur ini adalah pengalaman hidup karena waktu semester 1 aku ngerasa udah sakit kan, tapi Iya. aku nggak buru-buru berobat, malah didiemin. Jadinya sakitnya makin tambah parah parah, gitu. tambah parah dan berhari-hari. Makanya sekarang tuh kalau misalnya udah agak nih penanda aku sakit itu adalah bersin-bersin, Ya. mata merah. Ya. Kalau udah gitu langsung minum obat supaya sakitnya cuma sehari 2 hari sembuh. Soalnya kayak kuman-kuman, virus-virusnya banyak gitu sudah dilawan oleh obat gitu. Iya. Terus apalagi kalau kamu gimana? Vitamin. Oh iya, ini dari Vitamin kemarin C. vitamin. Puput emang Vitamin penggila C, vitamin. vitamin C. Harus ada banget itu, Iya. apalagi buat kamu yang super duper sibuk, jagalah fisik kamu, kesehatan imun tubuh biar tetap fit. Betul. Konsumsi vitamin minimal setiap hari. Oke. Terus berikutnya itu ada organizer. Kayak kotak-kotak organize gitu loh. Buat perintilan-perintilan Iya, kayak kecil. misalnya jujur kan kalau dirapihin agak capek ya, jadi dimasukin aja ke wadah. Kayak misal, oh ini buat alat-alat buku-buku di sini, masukin tek gitu. Iya, Oh iya, ini iya, buat iya. misal makeup di sini taruhnya. Ini buat kayak perkabel-kabelan di sini gitu. Iya, Jadi bener, masukin, biar jadi nggak berantakan di Iya, mana aja gak gitu kan. berserakan gitu. Iya, Gak apa-apa lah bener. berantakan di wadahnya agar gak berserakan gitu ya. Iya. Kayak Better gitu. daripada berantakan di mana-mana kan kayak, ini kamar atau apa Iya, gitu. betul banget. Terus ada lagi nggak sih Put? Apa ya? Apa ya? Yang wajib banget, ini investasi banget nih.
kalau misalkan kamar kamu itu lampunya tuh agak redup gitu, perlu lampu buat belajar. Itu sih. Tapi kalau kamar aku alhamdulillah terang benderang ya. Alhamdulillah aku juga. Oh, kalau bisa ini ada lampu emergency. Oh iya, buat kalau Mati lampu. Kamu pernah nggak sih di Pernah sini? mati lampu. iya. Orang-orang gak mati lampu ya. Cuma daerah kosan aku aja yang iya. mati lampu. Itu Iya. habis token listrik bukan? Enggak, sedaerah. Sedaerah. Iya, sebulan Lagi ada ini Iya, kali kayaknya. perbaikan. Sumpah abis itu aku langsung ngungsi ke UPI. Untung mati lampunya tuh kayak dari sore sampai agak jam 6-7-an gitu. Jadi masih Malam. iya. Ya ampun. Kayak gelap banget. Pakai senter HP kan agak gimana ya, boros nanti Iya, main nanti baterai boros. HP. Pakai lilin Takut lilin takut dikira Enggak, ini. takut kebakar kan? Iya, jadi itu emergency lampu. Iya, iya, bener-bener, Lamp bener-bener. emergency juga bisa lah. Betul banget. Kayak gitu deh. Iya. Untuk survive sebagai anak kos. Nah, dari kita ada pertanyaan nih buat Yes. kalian semua yang nonton. Coba menurut kalian tantangan terberat kalian menjadi anak kos itu apa sih? Nanti isi di kolom komentar ya. Betul. Bisa Ada isi. tambahan pertanyaan lagi nggak, Cak? Kalau itu untuk yang udah mau ngerantau, yang udah ngerantau lama. Iya. Nah, buat yang mau ngerantau baru juga bisa tanya-tanya aja. Nanti kita akan jawab pertanyaannya di episode Upi Rantau. Oh iya, ada Minggu informasi depan. juga. Iya, apa itu infonya? Informasinya adalah terus pantengin Instagram Radio UPI, jangan lupa follow dan pantengin terus karena kita akan bagikan semua informasi tentang siaran ini di Instagram Radio UPI. Betul. Dan juga kita akan menyediakan tautan link G-Form yang nanti itu bisa digunakan buat kamu yang mau kirim pesan, Betul. kirim salam, Betul. terus buat curhat-curhat juga, Yes. apalagi buat maru-maru yang masih perlu banyak adaptasi. Penasaran gitu. Iya, yang perlu banyak adaptasi dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin maru-maru penasaran, boleh banget diisi di link tersebut. Nanti diakses saja dan tunggu kapan kita siaran. Iya, nge-up. nanti Kita kita uploadnya. Mantap. Jadi ditunggu saja, banyak banget pokoknya yang mau kita sediakan gitu buat kamu yang mau nyampein apapun itu bisa banget di link itu. Oke. Alright, terima kasih ya untuk Rantauers yang sudah setia banget untuk ngedengerin siaran Upi Rantau episode kali ini bareng aku Caca dan aku Putri. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Bye. Radio Upi, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Terus tonton kita ya di Upi Rantau. Bye. See you. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovela Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo, saya Zam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Saat dunia penat, Radio UPI. Ya, kita dari San. Dev. Kasih tahu kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa denger Radio UPI di radio.upi.edu atau Di YouTube-nya Radio UPI. Ya. Let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum
terhitung. Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI.